Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang dermawan, rajin sedekah, juga rajin menabung, dan juga tidak sombong, serta yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas konten tentang maksiat lahir dan maksiat batin ya. Jadi biar kalau kemarin kan kita membahas tentang nafsu. Jadi kita mengenali hawa nafsu itu agar kita bisa mengendalikannya, dan juga kita mengenali hawa nafsu itu agar kita segera beranjak dari nafsu yang buruk ke yang terburuk, atau yang buruk ke yang agak buruk, atau ke yang baik, atau yang lebih baik lagi, dan yang lebih menenangkan jiwa gitu. Jadi untuk kita segera berbenah ya. Jadi kita untuk berbenah itu ya kita perlu mengetahui dan memahami ilmunya, bahwa nafsu itu ada beberapa jenis dan beberapa tingkatan gitu kan, beserta penjelasannya. Jadi kita tahu gitu letak kita itu nafsunya ada di mana, jadi kita biar segera berbenah. Nah, sekarang kita bahas tentang maksiat lahir dan maksiat batin. Tentu semua yang dibahas ini masih berhubungan dengan hawa nafsu ya, karena ini pelajaran spiritualitas. Jadi yang banyak yang dibahas itu tentang batinia. Tapi kita harus tahu dulu nih, dari hal yang terendah, yang tergelap, yang terburuk, kita tuh harus menguasai dulu gitu. Jadi harus tahu dulu nih di mana biang keroknya gitu kan, di mana ya ibaratnya virus atau bakteri nafsunya itu awal mulanya tuh ada di mana gitu. Jadi kita singkap, kita kupas tuntas agar kita itu bebersih gitu ya. Nah, jadi ada maksiat lahir dan ada maksiat batin, dan ini berhubungan dengan hawa nafsu keburukan atau muamarah atau nafsu lawamah gitu kan. Jadi kalau maksiat lahir ini berhubungan dengan dosa-dosa lahir juga, tentang keburukan, tentang kedoliman ya, dan jenis-jenis maksiat lahir ini tentu ada jenis, misalkan contohnya itu ya membunuh, misalkan suka membunuh, suka mencuri, suka memfitnah, suka berbuat dosa, suka berzina, suka mabuk, suka melihat hal-hal yang tidak baik, yang buruk, suka mengajak orang kepada keburukan, suka mengajak orang kepada kedoliman, ya kan? Terus suka mengajak orang kepada ya pokoknya yang nggak bener gitu ya. Itu adalah jenis-jenis kemaksiatan lahir gitu. Jadi pokoknya segala jenis dosa, segala jenis hilap, segala jenis kesalahan, segala jenis kedoliman, kemaksiatan, ya itulah semuanya adalah maksiat atau keburukan lahir gitu ya. Nah, namun kalau untuk maksiat batin ini tentu agak berbeda dengan maksiat lahir. Artinya kalau maksiat batin ini dari hal yang terendahnya itu adalah yang suka melakukan dosa-dosa batin, seperti sombong, takabur ya, atau ria, sum'ah gitu kan. Terus apa ya? Adigung sama ya sama sombong, ria, sum'ah gitu. Pokoknya segala penyakit-penyakit batin, segala keburukan-keburukan batin, itu namanya maksiat batin. Namun yang lebih dalam dari itu, maksiat batin itu adalah yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih meningkat lagi, maksiat batin itu adalah yang lalai dalam mengingat Allah. Nah, jadi maksiat batin ini
kedudukannya itu lebih dalam, lebih halus, namun dosanya ini lebih besar daripada maksiat lahir. Nah gitu kan, makanya kita kenapa perlu dan jiwa itu butuh, bukan kita yang harus menapaki lagi, tapi memang jiwa itu membutuhkan spiritualitas untuk kita bertumbuh, berkembang dan berbenah dan bebersih diri, bebersih batin gitu dari maksiat batin. Karena maksiat batin ini dosanya itu lebih besar daripada maksiat lahir. Maksiat lahir saja kita udah kebayangkan yang namanya mencuri, membunuh, berzina, mabuk itu dosanya itu seperti apa gitu. Tapi maksiat batin ini lebih besar lagi, bisa dibayangkan kan. Makanya jangan menyepelekan ibadah-ibadah batin, karena ibadah-ibadah batin ini kalau kita kerjakan juga pahalanya lebih besar daripada pahala-pahala lahir gitu. Tapi kita di sini kan yang namanya sudah menapaki jalan spiritualitas atau yang lebih tinggi lagi menapaki ilmu tasawuf ya, ilmu ketauhidan, tentu sudah tidak mengharapkan pahala lagi ya. Karena itu sih dipinta tidak dipinta, diinginkan tidak inginkan, Allah itu akan memberikan pahala gitu. Jadi tidak perlu diinginkan dan jangan diniatkan untuk pahala. Itu mah makomnya anak-anak sekolah gitu ya. Nah terus jenis-jenis maksiat batin ini, hal yang tertinggi maksiat batin itu adalah yang lalai dalam mengingat Allah gitu. Itu lebih parah lagi ya. Jadi ada lagi yang lebih halus lagi, namun itu tidak dibahas di sini ya. Tentu ada gitu. Jadi kita gimana ya, maksudnya rentan gitu loh. Jadi batin itu rentan, makanya kita perlu berbenah itu karena rentan dengan maksiat batin gitu. Jadi maksiat batin kita sholat aja tidak khusyuk aja untuk tingkatan-tingkatan tertentu itu sudah merupakan kemaksiatan gitu. Namun kalau itu sih nanti ya dibahasnya nantilah gitu. Tapi yang penting kita tahu dulu perbedaan maksiat batin, maksiat lahir gitu kan, apa jenis-jenisnya dan apa perbedaannya, dan segi dalam pandangan Allah itu misalkan bagaimana gitu kan. Jadi kita sudah tahu nih, sekarang sudah bisa mengetahui ternyata maksiat batin itu lebih parah dosanya daripada maksiat lahir. Makanya segeralah kita berbenah gitu. Kayak semacam iri, dengki itu kan, dengki aja kan bisa memakan kebaikan seperti kayu bakar yang dilahap habis oleh api kan, seperti api yang melahap habis kayu bakar gitu, itu dalam hadisnya. Jadi karena satu kali kita dengki sama orang, ingin mematikan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang gitu kan, kita dengki gitu, kita tidak suka gitu, cenderung ingin mematikan nikmatnya itu karena kedengkian itu. Jadi seperti kebaikan kita itu kebakar habis gitu loh, seperti api melahap habis kayu bakar. Jadi nggak ada apa-apanya dong, berarti kita tidak punya nilai kebaikan yang sudah kita kerjakan gara-gara satu dengki gitu. Jadi kan lebih bahaya kan daripada membunuh atau yang lainnya, mencuri gitu, berzina, mabuk gitu kan. Ya pokoknya banyak lah gitu. Intinya dosa-dosa apapun yang termasuk dosa-dosa lahir itu tetap dosa batin lebih besar dosanya daripada kemaksiatan lahir gitu. Makanya kita berbenah, kita sama-sama berjuang, berjihad ya, memerangi hawa nafsu dan bertaubat. Itu sudah pasti kuncinya, awalnya kita bertobat dulu. Makanya sering-sering bertobat, sering-sering melaksanakan sholat sunnah taubat itu untuk pembersihan. Karena setiap dari kita itu tidak ada yang bersih dari dosa. Jadi minimal walaupun sudah bersih, dosa gibah itu akan selalu ada. Iri dengki baik yang sengaja ataupun tidak sengaja itu akan selalu ada. Karena pada ilmunya dengki ya, misalkan nih contoh kecil nih, kita melihat anak atau orang lain makan gitu, makan itu belum habis gitu kan, buru-buru dong makan gitu kan, makan lama, cepetan kek saya ambil nih makanan nih kalau belum habis.
kalau nggak cepet habis gitu, itu aja sudah merupakan kedengkian. Padahal kita hanya mengajarkan anak itu supaya cepat-cepat makan gitu, jadi jangan ngelamun gitu makan, karena kita disertai dengan hawa nafsu yang tidak suka anak itu berlama-lama makan atau orang lain itu berlama-lama makan, itu pun sudah merupakan kedengkian gitu loh, apalagi jenis dengki yang lebih parah dari itu. Nah makanya ya, jadi ilmu dengki ini sangat halus gitu. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya kalau nggak salah ya, karangan Imam Al Ghazali itu, di sana ada misalkan orang itu sedang tidak puasa, sedang makan gitu, terus kita ngomong kamu nggak puasa ya, batal kamu, atau misalkan kita bilang berhenti makan, itu juga dengki loh. Jadi biarin aja dia mau lupa, mau batal, mau apapun gitu kan, mau makan di siang hari pada saat bulan Ramadan, biar habis dulu baru kita omongin kamu lupa atau batal atau memang nggak puasa gitu. Tapi kalau sedang makan kita omongin, itu juga termasuk bab kedengkian. Jadi itu ilmunya dengki. Jadi intinya apa ya, dari hati-hati gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa menjaga hati gitu. Namun ya itulah perjuangan kita dalam menapaki ilmu spiritualitas memang tidak mudah, sangat banyak kerikil-kerikil yang benar-benar harus kita singkirkan, kita singkapkan gitu kan. Dan ya pokoknya kita berjuang saja. Kalau memang sudah tahu ilmunya, jenis-jenisnya maksiat lahir dan maksiat batin, kita berbenah ya. Cukup sekian dulu ya, karena durasinya sudah mau 12 menit. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbenah setiap hari, sehat lahir, sehat batin.